Al-Quran itu tidak menyebut nama. Siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikurbankan? Ya. Di situ hanya disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih. Ini penting, ya, karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, ya, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Ya, Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah hijrah. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama, mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita baca tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, ya, kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, ya, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, dia menyebutkan dua kelompok besar, ya. Riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail, dan riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Jadi saya sudah cek, ya, ada sekitar 24 riwayat yang dikutip oleh Tabari itu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail. Dan 17 riwayat, jadi hampir 50-50, 17 riwayat dari ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Maksud saya adalah sampai pada periode keempat, ya, kita tahu bahwa Tabari itu wafat pada tahun 310 atau 923. Jadi pada abad ke-10 Masehi atau pada abad ke-4 Hijriah. Sampai pada abad ke-4, artinya lebih dari 300 tahun, kaum muslim itu masih berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishak? Itu masih 50-50. Dan menariknya, Tabari sendiri, mufasir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, dia mengatakan, dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan wa aulal qaulaini, jadi wa aulal qaulaini bisawab. Jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishak ala zahirit tanzil, menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran, kata dia, maka yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishak. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, ya, atau abad ke-14 Masehi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Dan siapapun yang mengatakan bahwa
Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan, mereka telah melakukan kebohongan. Jadi Mufassir Ibnu Katsir itu mengatakan kirbun wa buhtan. Jadi dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishak yang disembelih, mereka telah mengikuti Israiliyat, dan orang-orang yang mengikuti Israiliyat itu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya produk abad ke-8 atau produk abad ke-18 Masehi. Itu produk yang sangat-sangat belakangan. Ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita adalah bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan. Pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan, diperdebatkan pada periode-periode awal, tetapi lebih dari produk zaman belakangan. Ya. Jadi tentang jadi memang kita tidak perlu berantem ya siapa yang dikurbankan, Ishak atau Ismail. Ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gus Dur. Tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini karena kalau saya menceritakan joknya Gus Dur menjadi tidak lucu ya. Tapi kira-kira Gus Dur mengatakan ya udah ngapain repot gitu. Wong nggak ada yang disembelih beneran katanya. Jadi mau Ishak mau Ismail ya terserah, nggak ada yang disembelih. Jadi memang tidak perlu berantem. Tapi pemahaman historis kita mau saya. Pemahaman historis kita itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang. Karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal. Itu sebabnya saya sangat minat, jadi kalau Anda punya kesempatan beli buku ini, saya promosi sekali lagi, yang mendiskusikan bagaimana Islam awal itu lahir dengan menggunakan sumber-sumber sejarah